Muhammad Maulana dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan refleksi. Pengertian keterampilan refleksi. Refleksi adalah memberikan umpan balik tanpa memberikan penilaian, tanpa peduli apakah yang dikemukakan klien ini baik maupun buruk. Respon yang kita berikan terhadap isi komunikasi yang tidak terekspresikan atau gerakan tubuh ini akan membuat klien mempelajari atau menemukan hal-hal baru yang belum mereka sadari berkaitan dengan permasalahan mereka. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh melalui keterampilan refleksi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klien akan sangat menghargai bila merasa didengarkan. Yang kedua, mencegah meningkatnya rasa marah dan meredakan krisis. Yang ketiga, menghentikan komunikasi dengan salah, asumsi yang salah, kesalahan-kesalahan dari interpretasi yang salah, dikoreksi pada saat itu juga. Yang keempat, membantu konselor mengingat apa yang dikatakan. Yang kelima, bila dilakukan mendengarkan aktif, maka tidak akan dilakukan reaksi-reaksi lain. Contohnya seperti menggurui, mengecilkan arti seseorang, dan lain-lain yang akan mengganggu report. Yang keenam, bila seseorang merasa didengarkan, ia akan lebih mudah mendengarkan orang lain. Dalam teknis refleksi ini, dalam Willis 2014-162 menjelaskan bahwa seorang konselor dapat menggunakan beberapa materi atau beberapa contoh latihan. Untuk materi latihan sendiri, konselor dapat menggunakan antara lain 1. Mengamati bahasa lisan klien. Yang kedua, mengamati perilaku nonverbal. Yang ketiga, setelah itu baru merefleksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan bahasa konselor sendiri untuk meyakinkan apakah respon yang diberikan konselor itu tepat atau tidak. Konselor hendaknya melakukan pengecekan kembali dengan cara mengamati jawaban dan mengekspresi klien setelah respon itu disampaikan. Halo, saya Nunik Afrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari keterampilan refleksi. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis refleksi. Yang pertama yaitu refleksi perasaan, di mana refleksi perasaan adalah keterampilan dari konselor untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan tentang perasaan klien atau tentang suatu peristiwa. Konseling merasa dimengerti perasaannya dan mengarahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait perasaan klien. Selanjutnya yaitu ada refleksi pikiran, di mana refleksi pikiran adalah keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Dan yang terakhir, ada refleksi pengalaman, yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbal klien. Tujuannya adalah untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian atau pengalaman terhadap apa yang pernah dialami dari klien tersebut, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mileni Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong adalah salah satu terapi yang ada di terapi Gestalt. Nah, ini adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangannya. Teknik-teknik dalam konseling Gestalt sangat banyak. Nah, sekali diantaranya yaitu teknik kursi kosong ini, di mana teknik kursi kosong ini adalah salah satu pendekatan Gestalt yang diperkembangkan oleh Frederick, di mana teknik ini merupakan teknik permainan peran. Jadi si klien ini memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain, atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini juga digunakan untuk memperkuat apa yang ada di pikiran, apa yang ada di pinggir kesadaran klien, mengeksplorasikan polaritas, proyeksi-proyeksi, dan interproyeksi di dalam diri klien.
Nah, kursi kosong ini sebagai sebuah eksperimen, sesuai dengan namanya ya, menggunakan kursi kosong sebagai sarana untuk memperkuat proses eksperimentasi. Biasanya kursi kosong ini diletakkan di hadapan klien, dan kemudian klien diminta untuk membayangkan seseorang yang selama ini menjadi sumber konfliknya. Nah, pada saat itu klien diminta untuk mengungkapkan apa saja yang terlintas dalam pikirannya untuk mengeksplorasikan perasaannya. Di sini konselor mendorong klien untuk mengungkapkan melalui kata-kata, bahkan melalui caci makian pun itu diperbolehkan ya. Yang terpenting adalah klien ini dapat menyadari pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak diakuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, dan saya akan membahas tentang pandangan terhadap manusia dari teknik kursi kosong. Jadi bisa kita lihat ya, pandangan terhadap manusia menurut teknik kursi kosong itu yang pertama adalah individu dapat mengatasi sendiri permasalahan dalam hidupnya, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan lingkungan sekitarnya. Jadi, di sini itu individu tuh sebenarnya bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di hidupnya, asal mereka itu sadar di mana salah mereka, apa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka bisa menemukan solusi apa yang pas untuk menjadi solusi untuk masalah yang sedang dialaminya tersebut. Nah, yang kedua, menurut pendekatan kursi kosong, area yang paling penting yang harus diperhatikan dalam konseling adalah pemikiran dan perasaan yang individu alami pada saat sekarang. Jadi, di sini adalah perilaku yang normal dan sehat terjadi bila individu bertindak dan bereaksi sebagai organisme yang total, yang memiliki kesadaran pada pemikiran, perasaan, dan tindakan pada masa sekarang. Karena banyak orang yang memisahkan kehidupannya dan lebih berkonsentrasi serta memfokuskan perhatiannya pada poin-poin dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupannya. Nah, jadi di sini menurut teknik kursi kosong itu, pribadi yang sehat adalah pribadi yang mempercayai kemampuannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya sendiri dan merupakan motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Selain itu, pribadi yang sehat yaitu pribadi yang mandiri, kesadaran melihat, saling bersaing, dan berpikir produktif dan melakukan fungsi integratif. Ada tahap kursi kosong. Selanjutnya ada tahap kursi kosong. Adapun tahap-tahap dalam kursi kosong adalah sebagai berikut. Tahap pertama, membentuk pola pertemuan terapeutik agar tercapainya situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Pola yang diciptakan berbeda untuk setiap klien karena masing-masing mempunyai keunikan sebagai individu, serta memiliki kebutuhan yang bergantung kepada masalah yang harus dipecahkan. Menurut Safaria 2004, hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah: yang pertama, menciptakan tempat yang aman atau nyaman untuk proses konseling. Yang kedua, mengembangkan hubungan kolaboratif. Yang ketiga, mengumpulkan data, pengalaman klien, dan keseluruhan gambaran kepribadiannya dengan pendekatan fenomenologis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Yang kelima, memberikan sebuah hubungan dialogis. Yang keenam, meningkatkan self-support, khususnya dengan klien yang memiliki proses diri yang rentan. Yang keenam, mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan kebutuhan-kebutuhan klien dan tema-tema atau masalah yang muncul. Yang kedelapan, membuat prioritas dan kesimpulan diagnosis terhadap klien. Yang kesembilan, mempertimbangkan isu-isu budaya dan isu-isu lainnya yang memiliki perbedaan potensial antara terapis dan klien serta mempengaruhi proses terapi. Yang kesepuluh, terapis mempersiapkan rencana untuk menghadapi kondisi-kondisi khusus dari klien. Yang ke-11, bekerja sama dengan klien dalam membuat rencana intervensi. Sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan tahapan dari teknik kursi kosong.
Selanjutnya ada tahap kedua, menimbulkan motivasi pada klien. Dalam hal ini, klien diberi kesempatan untuk menyadari ketidaksenangannya atau ketidakpuasannya, lalu menciptakan raport, yaitu hubungan baik antara konselor dengan klien agar timbul rasa percaya pada klien untuk kepentingannya. Sudah kita ketahui juga bahwa keterampilan raport ini sangat penting dimiliki oleh seorang konselor demi proses konseling berlangsung. Tahap ketiga, klien didorong untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada pertemuan-pertemuan terapi saat ini, bukan menceritakan pengalaman masa lalu atau harapan-harapan masa mendatang. Jadi, pada tahap ketiga ini, klien diberi kesempatan mengungkapkan segala perasaannya dengan dasar asosiasi bebas. Dalam hubungan situasi saat ini dan di sini, melalui fase ini, konselor berusaha menemukan celah-celah kepribadian atau aspek kepribadian yang hilang. Tahap keempat, pada fase ini, klien harus memiliki ciri-ciri yang menunjukkan integritas kepribadian sebagai individu yang unik dan manusiawi. Jadi, seorang klien harus sudah mempunyai kepercayaan pada potensinya, selalu menyadari dirinya, sadar dan bertanggung jawab atas sifat otonominya, perbuatannya, perasaannya, dan pikirannya. Lalu, klien tidak lagi dikuasai oleh perasaan dan ia yakin bahwa ia harus sudah bisa lepas dari bimbingan konselor. Jadi pada tahap keempat ini seorang klien sudah yakin akan lepas dari bimbingan dari seorang konselor. Selanjutnya tahap kelima. Nah, pada tahap kelima ini fase di mana klien siap untuk memulai hidupnya secara mandiri tanpa supervisi dari konselor. Dengan hal-hal yang dilakukan adalah yang pertama itu berusaha untuk melakukan tindakan antisipasi akibat hubungan konseling yang sudah selesai. Yang kedua, memberikan proses pembahasan kembali isu-isu yang ada. Yang ketiga, merayakan apa yang telah dicapai. Yang keempat, menerima apa yang belum tercapai. Yang kelima, melakukan antisipasi dan perencanaan terhadap krisis di masa depan. Dan yang terakhir, membiarkan pergi dan terus melanjutkan kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Saputri. Saya akan melanjutkan materi dari presenter sebelumnya, yaitu tujuan teknik kursi kosong. Yang pertama, membantu mengatasi konflik-konflik interpersonal dan intrapersonal, di mana konselor membantu klien memecahkan konflik yang berkaitan dengan intrapersonal dan interpersonal. Yang pertama adalah konflik interpersonal, di mana konflik ini berhubungan dengan perasaan-perasaan yang tidak dapat diekspresikan oleh konselor di masa lampaunya, seperti kesakitan, kecemasan, perasaan bersalah, kemarahan, dan lain sebagainya. Lalu untuk konflik intrapersonal, yaitu seperti konseling dihadapkan pada dua pilihan yang sama. Lalu konseling akan menentukan mana pilihan yang terbaik untuknya dan mana pilihan yang tidak baik untuknya atau positif dan negatifnya. Lalu membantu konseli untuk keluar dari proses proses introyeksi. Nah, introyeksi adalah memasukkan ide-ide, keyakinan-keyakinan, dan asumsi-asumsi tentang diri individu. Jadi, di mana individu seharusnya dan bagaimana dia harus bertingkah laku. Nah, individu yang sehat dalam berinteraksi dengan lingkungan, dia akan dapat membedakan dan memberikan batasan antara dirinya dan lingkungannya. Atau bisa dikatakan saat individu berada pada suatu lingkungan, dia akan bisa memfiltrasi atau memilah mana yang baik untuknya, mana yang tidak. Lalu, jika individu yang tidak sehat atau yang menginteraksi dirinya, individu akan memasukkan ide-ide atau keyakinan dan nilai yang dia dapat dari lingkungan
untuk dirinya tanpa ia melakukan proses filtrasi, sehingga individu tidak dapat membedakan dirinya dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiska Fitri Agustina. Di sini saya akan membawakan materi mengenai fokus teknik kursi kosong. Nah, materi selanjutnya adalah fokus teknik kursi kosong. Nah, fokus teknik kursi kosong itu apa sih? Nah, fokus utama dalam teknik kursi kosong atau konseling gestalt ini adalah terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang, serta hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya, serta mau mencoba menghadapinya. Nah, dalam hal ini perlu diarahkan nih agar konseli mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Nah, bagaimana caranya konseli menggunakan perasaannya secara penuh? Untuk itu, konseli harus bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Nah, antara ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya, atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Kemudian, konselor hendaknya menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang abstrak, keinginan-keinginan untuk melakukan diagnosis, interpretasi, maupun memberikan nasihat. Konselor sejak awal konseling sudah mengarahkan tujuan agar konseli menjadi matang dan mampu menyingkirkan hambatan-hambatan yang menyebabkan konseli tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dalam hal ini, fungsi konselor adalah membantu klien untuk melakukan transisi dan ketergantungan terhadap faktor luar menjadi percaya akan kekuatannya sendiri. Usaha ini dilakukan dengan menemukan dan membuka ketersesatan atau kebuntuan konseli. Nah, pada saat konseli mengalami gejala kesesatan dan konseli menyatakan kekalahan terhadap lingkungan dengan cara mengungkapkan kelemahannya, ketidakberdayaan dirinya, kebodohannya, atau bahkan gila, maka tugas konselor adalah membuat perasaan konseli untuk bangkit dan mau menghadapi ketersesatannya, sehingga potensinya dapat berkembang lebih optimal. Nah, kemudian nih, perlu diingat oleh konselor bahwa setiap konseli itu berbeda dalam melakukan eksperimen ini. Ada konseli yang melakukannya dengan visualisasi, ada juga secara auditori, ataupun kinestetik. Nah, teknik kursi kosong ini hanya terbatas pada eksplorasi hubungan interaksi konseli di sini dan kini dengan individu nyata dalam kehidupannya. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Afifah. Saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi konselor dalam teknik kursi kosong. Kemudian, yang terakhir ada peran konselor dalam teknik kursi kosong. Dalam terapi gestalt ini difokuskan pada perasaan-perasaan klien, kesadaran atas saat sekarang, pesan-pesan tubuh, dan penghambat-penghambat kesadaran. Sasaran terapis di sini adalah kematangan klien dan pembongkaran hambatan-hambatan yang mengurangi kemampuan klien berdiri di atas kaki sendiri. Tugas terapis di sini adalah membantu klien dalam melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal menjadi dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu. Terapis membantu kliennya agar menyadari dan menembus jalan buntu dengan menghadirkan situasi-situasi yang mendorong kliennya itu untuk mengalami keterpurukannya secara penuh. Secara singkat, peran terapis dalam konseling gestalt ini adalah yang pertama, menolong klien agar bisa mengadakan transisi dari dukungan eksternal menjadi dukungan internal, dan ini bisa dilakukan dengan menemukan lokasi impas. Impas di sini berarti titik di mana seseorang individu menghindari penghayatan perasaan yang mengancam dirinya, yang membuat dirinya merasa kurang nyaman. Yang kedua, menaruh perhatian
pada bahasa tubuh klien. Juga memberikan tekanan pada hubungan antara pola bahasa dengan kepribadian.